Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai kuliah kita dengan sama-sama membaca Oke, basmalah. hari ini kita akan membahas tentang distorsi ya, distorsi pasar. Distorsi pasar, kemarin ini sangat terkait dengan materi yang sebelumnya, mekanisme pasar. Eee, nah sebelum kita masuk ke distorsi, distorsi itu apa? Penyimpangan kan ya, penyimpangan di pasar. Sebelum kita masuk ke distorsi itu, saya ingin menjelaskan dulu bagaimana sih, terbentuknya harga di pasar itu, ya. Artinya ya harga di pasar yang adil gitu ya, yang terjadi rela antara, penjual dan pembeli. Nah di kurva ini kamu lihat, ini kan ada price, ada quantity, ada demand, ada supply. Ini ada pertemuan antara demand dan supply, di sini terjadi titik equilibrium. Nah terbentuk harga di sini, harganya. Di sini anggaplah di sini supply dan demand itu memang terjadi rela sama rela ya, tidak ada distorsi, maka harganya menjadi, normal ya, harga yang adil lah. Tapi ketika misalnya ada, penyimpangan atau rekayasa terhadap supply atau demand di sini, maka, eee, harganya menjadi tidak adil tuh, harganya menjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan nanti akan ada pihak-pihak yang terzalimi. Nah, distorsi ini, itu dia merekayasa antara demand dan supply ini. Ada yang direkayasa, pokoknya ada antara demand dan supply ini berubah tidak sesuai dengan kondisi yang realnya seperti apa, gitu. Nah, sebelum itu kita pelajari dulu hukum demand dan supply itu. Ini sebenarnya sih udah di pengantar ekonomi, IKOR juga udah ada ya, cuma mengingatkan kembali gitu ya, biar gampang nanti memahami. Nah, misalnya gini ya, kan kita tahu ya, demand kalau demand tetap nih ya, kalau demand dan supply, demand-nya tetap, supply-nya tetap, maka price-nya tetap ya, benar nggak? Kalau demand-nya naik, supply-nya tetap, maka price-nya naik. Nah, ini contohnya, gitu. Nah, kalau demand-nya turun, supply-nya tetap, maka price-nya turun. Demand-nya tetap, supply naik, price-nya turun. Demand tetap, supply turun, maka price-nya naik. Nah, kita lihat ini ya di kurvanya biar lebih jelas. Karena ini yang seperti ini yang terjadi nanti di distorsi nih. Misalnya yang harganya naik seperti ini. Demand tetap, supply turun. Itu di I3. Demand naik, supply tetap. Nah, itu yang terjadi baik najas. Coba kita lihat di kurva untuk lebih paham lagi. Pertama, jadi demand-nya naik, supply tetap. Ini yang di bawah ini nih waktu demand-nya tetap nih ya, yang saya tunjuk ini ya. Nih, ini ini ketika demand dan supply-nya pada waktu normal ya, tidak ada distorsi. Tidak ada perubahan kayak gitu ya. Nah, demand tetap nih. Demand-nya ini ya, demand tetap, ini supply juga tetap di awalnya. Kemudian berubah supply, oh maaf, ini ya demand tetap, supply tetap. Kemudian yang naik apa? Demand ya. Demand kan ini. Kalau naik berarti dia bergerak ke atas kanan. Ini demand ketika naik. Nah, ketika demand ini naik, maka harganya menjadi naik. Yang awalnya harganya 100, kemudian menjadi 120. Gitu. Kenapa ketika demand naik, supply tetap, harganya naik? Ya, di kurvanya bisa kita lihat seperti ini. Gitu kan?
Bisa dipahami di sini? Kalau misalnya demand-nya turun kemana arahnya? Ke atas kanan atau ke kiri, ke bawah kiri? Ke bawah kiri ya, Bu. Halo? Nggak ada yang bisa jawab? Kemana? Ke atas apa? Atau ke bawah? Ke bawah. Wah, ini pada nggak. Ini diamnya itu paham apa tidak paham? Kamu diamnya diam paham apa tidak paham nih? Ya, kita copy lagi. Kayaknya harus sih. Ingat di awal. Kalau demand-nya itu naik, kurvanya kemana? Demand-nya berubah. Ulang lagi. Safa Kurnia. Coba dijawab. Sekarang misalnya demand-nya naik tadi. Ini latihannya. Tadi kok udah dijelasin ya. Demand-nya Demand-nya naik. ke kanan Supply-nya atas, tetap. Bu. Berarti demand-nya itu posisinya berubah kemana? Gimana, Bu? Nggak kedengaran. Gimana, Bu? Tadi soalnya. Kamu ngomong apa enggak tuh? Nggak kedengaran suaranya, nggak ada. Halo? Halo, tes. Nabila Amalia. Ya, Bu. Halo? Ya, Bu. Kenapa, Bu? Oh, sayanya nggak dengar ya. Oke, coba yang tadi. Demand-nya itu berubah kemana? Demand-nya berubah kemana? Kalau demand-nya itu naik. Ke kanan atas, Bu. Kanan atas. Coba kita lihat. Betul nggak? Kanan atas sini ya, berarti ya. Ingat tangan kanan, jangan lupa tangan kanan. Tangan kanan. Berarti ke sini kurvanya. Maka harganya menjadi naik. Kita lihat di sini. Ya enggak? Yang awalnya di sini anggaplah 100. Kemudian menjadi ini 100 ya. Menjadi 120. Contohnya dalam apa nih kalau demand naik nih? Ada yang ngasih contoh nggak? Maka harga juga naik. Contohnya misalnya ketika inilah awal pandemik ya, banyak permintaan terhadap masker. Nih, kita lihat di satu sisi ya, walaupun nanti masker tuh banyak sisinya tuh, kenapa nih? Banyak permintaan terhadap masker. Nah, permintaan naik, maka harga masker ketika itu juga melonjak tinggi kan, gitu. Ya, Bu. Nah, walaupun nanti kalau kasus masker sendiri itu harganya sampai berlipat ya, nanti tidak hanya permintaan tuh penyebabnya nanti. Nah, kita lihat dari sisi permintaannya dulu. Maka jadi 120 harganya, 120.000. Nah, kalau masker itu malah ada yang 1 juta jualnya satu box itu. Tidak masuk akal.
Oke, nah ini ketika dimanai supply tetap. Oke, sekarang ketika demand turun, supply tetap, harganya menjadi turun, benar nggak? Nah, supply turun, ini sudah ada di sini ya. Nih, oke. Kalau supply turun di mana? Kemana arahnya? Ke kiri bawah. Di bawah ya, udah ada tadi ya. Udah ada tadi, oke. Kiri bawah. Kiri bawah. Kalau kita lihat ketemu lagi antara demand dan supply. Demandnya, supply tetap kan, demandnya di sini. Maka harganya menjadi turun. Kan? Awalnya 100 menjadi sekarang 80. Tuh. Jadi seperti itu. Contohnya apa ketika demand turun? Misalkan ya demand turun ya bisa juga pada masa COVID ini ya. Untuk beberapa barang itu demand turun. Kenapa? Karena pendapatan juga turun ya. Ketika pendapatan turun harusnya itu barang itu nggak terlalu tinggi tuh gitu. Turun juga barangnya gitu. Tapi karena ini kan kita lihat dari satu faktor ya. Satu faktor, faktor-faktor yang lain itu ceteris paribus ya. Tapi kalau untuk sekarang itu banyak faktor nih. Atau misalnya memang gaji seseorang memang lagi turun ya, maka keinginan dia untuk beli barang itu pasti, berkurang, gitu. Ya contohnya misalnya, siapalah, ya mungkin ke diri kita sendirilah, mungkin kamu, orang tuanya kalau yang dia jualan, jualannya berkurang misalkan, berarti pendapatannya kurang. Nah otomatis pendapatan berkurang orang tuanya, jajan kamu juga kurang kan? Kurang juga gitu. Nah untuk belanja-belanja nggak kayak dulu, belanja dulu beli ini, tapi kalau sekarang nggak bisa, harus mikir, lebih, mikirnya lebih ini lagi, hati-hati. Oh, mana nih? Halo. Oke, sekarang ke tadi kan, demand turun, supply tetap. Sekarang demand-nya tetap, supply-nya naik. Demand-nya yang tetap, supply-nya naik. Apa yang terjadi? Demand tetap, supply Harganya naik. turun, Bu. Harga turun. Contohnya apa? Contohnya ini bisa contohnya misalnya bisa ditulis ya. Lagi panen raya. Nah, lagi panen raya itu harganya bisa turun tuh. Misalnya lagi panen mangga. Mangganya bisa turun harganya. Ya enggak? Biasanya mangganya mahal, tapi karena di mana-mana ada mangga, ya panennya harganya jadi turun. Contohnya kurvanya kita lihat demand-nya naik, supply-nya turun. Nah, demand-nya tetap tadi ya. Oh, bukan. Nah, demand-nya tetap, supply-nya turun. Jadi yang berwarna biru, kurva yang berwarna biru, ini kan yang berubah apa nih di sini? Supply kan? Ya. Yang berubah supply. Nah, kita lihat supply, garis yang berwarna biru itu supply itu. Ini supply kedua. Yang warna biru ya, supply kedua. Nah, ini setelah terjadi kenaikan supply.
Maka apa yang terjadi sementara karena demand-nya tetap, kita tariklah ini kan ketemu antara demand dan supply. Maka di sini kita tarik garisnya, maka harganya menjadi turun. Dari sini ya. Supply-nya kan tadi naik. Ini lagi panen. Mangganya ada 120 ton. Bisa dipahami di sini? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Lanjut. Nah, sekarang demand-nya tetap, supply-nya turun. Nah, terbalik yang tadi. Kalau tadi kan demand tetap, supply naik. Kalau demand-nya tetap, supply turun, maka harganya naik. Ini katalis paribus nih ya. Nah, yang biru ini itu dalam kondisi yang sudah terjadi perubahan. Tadi ya. Yang hitam itu yang awal-awal. Ini supply yang kedua nih yang biru. Kita lihat karena demand-nya tetap, nah dia naik. Supply-nya kurang ya, turun. Ini misalnya pada masa paceklik. Masa paceklik itu supply-nya turun tuh. Kan? Awalnya 100, sekarang menjadi 80. Maka harganya menjadi naik. Kita tarik garis pertemuan antara demand dan supply, maka harganya di sini awal 100 menjadi 120. Ya. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana masker nih? Harga masker pada awal COVID nih. Nih, menarik. Misalnya kita bikin di sini 2 penyebab ya. Banyak penyebabnya nih. Nih, harga masker awalnya di sini nih. Kan di sini kan. Ini awal. Kemudian terjadi kenaikan permintaan. Kan semua orang pengen beli masker. Maka permintaan masker itu melebihi dari biasanya. Kan? Nah, ini demand-nya naik itu ke atas kanan ya, kalau demand naik. Maka harganya menjadi naik. Nah, awalnya di sini anggap 100 lagi. Maka harganya menjadi 100, 120. Nah, ternyata kan misalnya kita tambah lagi, misalnya tidak hanya demand yang naik, tapi ini ada juga perilaku moral hazard dari penjual ya. Dan ya. Itu dia melakukan penimbunan. Maka supply-nya dikurangi. Awalnya kan di sini titik keseimbangan ya. Seimbang di sini. Kita tulis dulu yang pertama. Yang pertama di sini titik equilibriumnya. Kemudian yang kedua. Titik keseimbangan ketiga di sini. Ini yang ketiga. Equilibrium yang ketiga. Kenapa? Karena orang punya keinginan permintaan tinggi disertai juga dengan penimbunan barang. Maka semakin tinggi lagi. Jadi harganya menjadi naik lagi nih. Kalau ini sih naiknya nggak terlalu besar nih. Kalau dalam realnya kemarin naiknya gila-gilaan. Karena banyak faktor. Nah, itu.
Ini hanya dilihat dari sisi 2 faktor aja. Oke, sampai di sini, bisa dipahami ya? Kalau sudah dipahami, kita lanjut. Kurvanya bisa paham nggak? David Fatoni. Iya, Bu. Dari kurva yang tadi bisa dipahami nggak? Bisa, Bu, sedikit, Bu. Oh, sedikit. Ya, yang banyaknya itu yang mana yang nggak paham? Yang nggak paham yang mana? Berarti kan sedikit yang paham. Yang nggak paham yang mana? Oh. Nah, Yang mana yang nggak paham? Dari kurva. Nanti ujiannya ada kurvanya. Mana David? Waduh, bingung mau nanya ya. Nur Habibah. Nur Habibah, silakan. Ya, Bu. Bisa dipahami dari kurva yang sudah dijelaskan tadi? Kurang Ibu yang dari S1 itu, Bu. Yang dari S1, equilibrium, titik keseimbangan. Ini dari sini maksudnya. Iya, Bu. Ini kan titik keseimbangan yang pertama ketika belum terjadi distorsi. Bukan terjadi distorsi, belum terjadi perubahan apa-apa. Belum COVID nih ceritanya nih. Ini kalau masker ya contohnya. Nah, di sini nih. Oke, saya beda-bedain ya. Ininya biar yang penting yang pertama itu adalah bentuk garis hitam ya. Jadi saya bedain dulu biar kelihatan berbeda. Perubahan yang kedua itu yang warna hijau. Nah, hampir sama. Nah, ini perubahan yang pertama itu yang warna hijau ini ketika permintaan naik terhadap masker. Karena ketika COVID tiba-tiba orang yang biasanya mungkin nggak pakai masker, sekarang semuanya kan harus pakai masker. Nah, permintaan tinggi itu. Sebenarnya ini lebih tinggi lagi nih. Nah, maka kurvanya kan bergerak ke arah kiri atas ya. Kanan atas, maaf, tangan kanan ya, jangan lupa. Tangan kanan atas. Nah, ini. Nah, karena supply-nya tetap, maka ketemu antara demand dan supply, maka harganya menjadi naik. Nah, kemudian ini hanya 2 contoh aja dah. Bisa banyak contoh. Bisa banyak faktor. Kemudian ternyata orang yang menjual masker juga melihat peluang ini nih, gitu ya. Peluang ini ketika orang lagi butuh ini jahat ini sebenarnya. Karena ketika orang sangat butuh gitu, orang sangat butuh sekali dia timbun malah kan. Ada yang menimbun ya kan. Maka terjadi penimbunan. Jadi kalau penimbunan berarti supply-nya yang berubah. Kalau seperti ini ya, maka supply-nya yang berubah, supply-nya berkurang tiba-tiba. Nah, ini yang warna hijau. Maka harganya akan tinggi lagi.
menjadi awal 100, udah naik 120, sekarang menjadi naik lagi 140. Ada kurva ya tadi. Mana? Nabila? Bisa Nur Habibah tadi? Iya udah Bu. Nabila? Ya Bu.